Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering dengar dengan istilah akhlak, itu akhlak sendiri. Kemudian ada lagi etika, ya. Ada lagi yang moral. Ini bagaimana penjelasan perbedaannya? Akhlak itu sumbernya Al-Quran. Kalau etika tadi ya logika atau rasio, ya. Nah, kalau moral itu biasanya berkaitan dengan aturan-aturan masyarakat. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, menitipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Juga disebutkan innama bi'ustu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu diutus di dunia untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga agama Islam itu sesungguhnya hakikatnya itu adalah akhlak. Ya, betapapun pintarnya orang, tadi ya dikatakan sains dan teknologinya lebih tinggi, unggul, tetapi kalau tidak memiliki akhlak, maka dia tidak belum dikatakan sebagai orang yang memiliki spiritual tinggi, belum berreligius. Maka ini adalah pentingnya akhlak. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering dengar dengan istilah akhlak, itu akhlak sendiri. Kemudian ada lagi etika, ya. Ada lagi yang moral. Ini bagaimana penjelasan perbedaannya? Akhlak itu, ya tadi perbedaannya itu adalah akhlak itu adalah sumbernya Al-Quran. Kalau etika tadi ya logika atau rasio, ya. Nah, kalau moral itu biasanya berkaitan dengan aturan-aturan masyarakat, aturan-aturan masyarakat. Ada orang yang melanggar undang-undang atau peraturan desa atau peraturan warga setempat sehingga menyalahi adat, maka dia dikatakan sebagai dia tidak bermoral. Ya sudah ada kesepakatan bersama di lingkungan desa, ternyata dia melanggarnya, padahal dia yang membuat aturan sendiri. Ini maka dia tidak bermoral. Etika, ya, etika itu kaitannya dengan filsafat biasanya, ya, filsafat etika. Logikanya orang itu membuang sampah di tempatnya misalkan. Kalau kita pikir-pikir, ya, sejauh mana pentingnya membuang sampah. Kalau sampah itu berserakan, kemudian bisa menjadikan banjir, itu akan berdampak buruk pada manusia itu sendiri. Kalau ada orang yang brutal terhadap penebangan pohon, misalkan ya, di hutan, yang kemudian menyebabkan hutan gundul, sehingga airnya tidak mampu terbendung, sehingga terjadi banjir. Ini kalau ditelusuri, di otak-atik, ini ada pemikiran yang berbasis etika, sehingga membuang sampah, menebang pohon sembarangan itu tidak beretika. Ya, kalau dipikir, ditelusurikan menggunakan akal, itu akan memiliki dampak baik buruknya terhadap manusia itu sendiri. Kalau akhlak itu berkaitan dengan perilaku, ya, perilaku yang sumbernya bukan hanya rasio saja atau masyarakat saja, tapi sumbernya itu adalah Al-Quran. Sumbernya adalah kepribadian Nabi Muhammad itu sendiri. Hingga wa innaka la'ala khuluqin azim, atau innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini hadisnya, ini Al-Qur'annya. Ya, sampai di sini semoga Anda paham jelas perbedaan tentang akhlak, etika dan moral. Ya, kalau akhlak itu berkaitan dengan perilaku, ya. Kalau definisi di dalam kitab Ihya, ya, ini kitab Ihya Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, itu disebutkan bahwa perilaku yang bagaimana yang bisa dikatakan sebagai akhlak. Ya, perilaku yang dikatakan sebagai akhlak itu adalah perilaku yang orang melakukan sesuatu itu min ghairi, ya, disebutkan
min ghairi fikrin wala ruwiyatin ya. Melakukan sebuah perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Artinya ketika ada orang yang sifatnya dermawan misalkan, ketika dimintai sumbangan oleh satu orang, ya dia langsung berikan. Ada lagi hari berikutnya dimintai sumbangan oleh orang yang lain. Begitu ada sumbangan sedekah itu ya, menyuruh untuk sedekah. Itu kemudian memberikan tanpa berpikir panjang, tanpa memikir golongan, tanpa memikir siapa yang meminta. Itu namanya adalah min ghairi fikrin wala ruwiyatin, tanpa ada pemikiran. Di mana ada perbuatan yang mengarahkan pada sesuatu yang baik, maka kemudian langsung mengerjakan tanpa banyak memikirkan efeknya apa. Yang penting melakukan kebaikan. Ini adalah akhlak. Ya. Dan banyak lagi contohnya.